Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Dewi, untuk sesinya nanti sampai jam 3 sore ya, Bu Dewi, untuk SCPH yang pertama ya. Ya, 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 jadi sesi ini selama 2 jam ke depan saya serahkan ke Bu Dewi ya untuk dilanjutkan. Silakan Bu Dewi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah lengkap ini Bapak Ibu? Ya, saya ulang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Ya, kata teman saya itu menjawab salam itu mencerminkan isi dompet Bapak Ibu. Tapi juga ada dua. Kalau lagi kering dompetnya berarti ada dua ciri. Mau seberapa banyak dompetnya mau terisi. Selain kita saling mendoakan ya dalam salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul, saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya untuk eh, berbagi ilmu gitu ya, untuk berdiskusi di bidang halal dalam forum pelatihan auditor halal angkatan 30. Ini kayaknya ada yang on untuk audionya. Sebentar, sebentar. Pak Harijat Miko ya, saya mute dulu. Ya, baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya yang mulia. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Bu Dewi Khalifah. Bisa panggil saya Bu Dewi. Saya adalah salah satu instruktur dari Halal Institute yang pada siang hari ini diamanahkan untuk menyampaikan materi sistem jaminan produk halal atau yang kita singkat dengan SJPH, gitu ya. Sebelum kita mulai, sudah disediakan teh, kopi, susu mungkin ya, cemilan-cemilan, Bapak Ibu. Karena ini siang, saya paham pasti Bapak Ibu sudah lelah gitu ya. Kita serius tapi santai, santai tapi serius gitu ya. Boleh saya buka dengan pantun biar lebih semangat Bapak Ibu? Siap, Ibu. Ya, Baik boleh Bu. minta cakepnya ya. Siap. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Cakep. Jangan tergoda beli baju mahal. Cakep. Selamat belajar para peserta pelatihan. Semoga kompeten sebagai auditor halal. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, nanti hari Kamis ya. Hari Kamis Bapak Ibu diumumkan lulus untuk praktek OJT semuanya oleh Bu Elia. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Biasanya yang kurang senyum itu yang tidak lulus. Oke, baik Bapak Ibu kita mulai ya untuk materi hari ini yaitu sistem jaminan produk halal. Bentar, ada yang masih kebuka ini audionya. Sorry. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini adalah materi kita hari ini, Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH, yang didasarkan pada satu regulasi yaitu Kepkaban atau Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, Kepkaban ini saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk download, kemudian dibaca-baca kembali, ya. Karena ini adalah materi pengetahuan yang harus kita semua pelajari dan pahami dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap bahan dan proses ketika melaksanakan audit halal. Kalau boleh nih saya perlihatkan ya, mungkin ada yang sudah mendownload, ada yang belum.
Nah, ini adalah Kepkaban kita, Kepkaban yang merupakan referensi dari kita melakukan proses audit, Kepkaban 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Kepkaban 57 tahun 2021. Jadi sebelumnya ini sudah ada Kepkaban di tahun yang sama yang mengatur kriteria sistem jaminan produk halal di tahun 2021. 2 tahun kemudian ada perubahan. Kita menggunakan regulasi yang terbaru di tahun 2023. Jadi ini merupakan eh, SJPH ini merupakan hal dasar gitu ya, merupakan referensi, merupakan panduan kita dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan audit. Kita akan menyatakan bahwa pelaku usaha atau perusahaan tersebut itu ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, atau kemudian kita nyatakan itu sebagai temuan, itu referensinya, panduannya atau pedomannya, acuannya adalah Kepkaban 20 tahun 2023. Ini hanya 17 halaman saja. Isinya adalah mulai dari pendahuluan sampai kemudian ke 5 kriteria, membahas 5 kriteria SJPH. Sebelum saya lanjutkan, apakah di antara Bapak Ibu sudah ada yang mengenal SJPH sebelum pelatihan ini? Belum? Baru semuanya? Pernah, Ibu. Ya, silakan Bu. Pernah, kalau saya pernah. Pernah ya Bu. Dari mana Ibu? Dan Bapak dari Limran, Kendari. Dari Kendari. Ibu sudah pernah apa namanya menjadi mungkin audit atau mendampingi auditor halal atau seperti apa, Bu? Pernah mengikuti pelatihan pendampingan produk halal. Jadi pernah Oh, disinggung. oke, sebagai Ya, pendamping P3H ya. ya, siap. Iya. Jadi kalau jadi pendamping itu artinya Ibu bekerja pada skema self declare ya. Betul ya, Bu ya? Nah, kalau sekarang, kalau sebagai auditor halal, bekerjanya melakukan pemeriksaan pada pengajuan sertifikasi halal jalur atau mekanisme reguler, bukan self-declare, gitu ya. Tentunya mungkin akan lebih rumit prosesnya dibandingkan proses di pelaku usahanya, proses produksinya dibandingkan dengan yang mekanisme pengajuan sertifikat halal melalui jalur self-declare, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini 5 kriteria. Mungkin Bu siapa tadi yang sudah jadi pendamping tadi Ibu yang di Bapak, Kendari? Ibu, Bapak Oh Limran. Bapak, oh, suaranya Ya, maaf maaf. Eh, maaf, siap. iya, ini mungkin yang dinilai juga 5 kriterianya ya ketika menjadi pendamping ya. 5 kriteria SJPH. Oke. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saran saya itu di download kemudian dibaca kembali. Dihatamkan ya, dihatamkan. Insya Allah jika kita memahami betul kriteria SJPH, insya Allah akan lancar pekerjaan kita dalam melakukan proses pemeriksaan atau melaksanakan proses audit halal. Ini covernya yang tadi sudah saya tunjukkan. Selain Kepkaban 20 tahun 2023 tentang kriteria SJPH, ini ada beberapa standar halal yang mungkin akan bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan audit halal. Ada SNI 99001 2016 tentang sistem manajemen halal. Kemudian jika Bapak Ibu nanti ada yang menjadi auditor halal di RPH atau RPU, ada standarnya yaitu Standar Nasional Indonesia nomor 99.000 tahun 2016 dan 99.003 tahun 2018 tentang pemotongan halal pada unggas dan pemotongan halal pada hewan ruminansia. Nah, kalau misalnya kita akan mengaudit untuk produk pangan, ini ada standar nasional Indonesianya yang mungkin perlu bisa kita jadikan referensi juga ya, kita buat bahan bacaan gitu ya, yaitu di SNI 99004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Nah, selain Kepkaban 20 2023 yang itu merupakan general, secara generalnya, ada Kepkaban lagi yang mengatur tentang penyelenggaraan SJPH pada pemotongan ruminansia dan unggas. Ini ada di Kepkaban 77 tahun 2023 dan terkait pedoman pengolahan pedoman terkait makanan
dan minuman dengan pengolahan, sertifikasi halalnya seperti apa, itu ada di Kepkaban 78 tahun 2023. Ini ada di sistem semuanya, Bapak Ibu nanti bisa download ya. Jadi saran saya ketika sudah menjadi auditor halal, jangan sampai kita mengacu pada standar yang tidak terkini. Ya, jadi kita perlu update untuk regulasi, kita perlu update untuk informasi terkait bidang halal. Nah, ini struktur sistem jaminan produk halal, Bapak Ibu, yang ada di Kepkaban 20 ya, mulai dari pendahuluan, kemudian ada ruang lingkup, ada bagian ketiga istilah dan definisi, ada bagian keempat itu adalah asas, kemudian ada bagian yang kelima, kriteria yang juga terdiri atas 5 kriteria. Kemudian ada bagian keenam, informasi terdokumentasi. Untuk 5 kriteria inilah yang kemudian kita akan bahas nanti sampai di jam setengah 6 ya. Itu bagaimana dan seperti apa. Karena ini kita akan verifikasi nanti ketika mengaudit di perilaku usaha apakah benar sudah dilaksanakan semua kriteria dari SJPH ini gitu ya. Nah, untuk pelaku usaha itu juga penting ini pengetahuan terkait SJPH karena SJPH merupakan panduan bagi mereka ketika akan melaksanakan penerapan penjaminan produk halal di perusahaan. Dalam rangka menghasilkan produk yang halal, mereka harus menerapkan sistem. Nah, sistem inilah yang kemudian harus dilaksanakan secara baik, konsisten, berkesinambungan, terus-menerus, istiqomah di perusahaan atau di pelaku usaha dalam rangka untuk menjamin bahwa yang diproduksi oleh mereka itu memang sudah bersandar halal. Jadi Bapak Ibu, prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu bukan berdasarkan end product atau hasil akhir, tapi berdasarkan ketelusuran. Artinya mulai dari hulu sampai hilir itu harus berstandar halal. Mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian itu harus berstandar halal. Ada 3 hal yang harus kita pastikan pada saat melakukan atau dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama, kita pastikan bahwa semua bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam proses produksinya itu adalah halal gitu ya, dibuktikan dengan sertifikat halal dari bahan. Tentunya bahan yang kritis gitu ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi, baik itu dari bahan haram maupun najis terhadap produknya. Baik yang itu berasal dari bahannya itu sendiri, maupun dari peralatan produksinya, dari pekerjanya, maupun dari lingkungan produksinya. Nah, yang ketiga ini yang harus kita perhatikan memang bahwa dalam rangka melakukan proses mulai dari bahan itu halal, proses produksinya tidak terkontaminasi dari bahan haram maupun najis, ini dipastikan proses ini dapat berjalan dengan baik, konsisten, berkesinambungan. Nah, ini harus dibuktikan oleh pelaku usaha dan kita sebagai auditor halal harus memverifikasi bukti-bukti tersebut. Ya, karena eh, itu maka perlu adanya penerapan sistem itu tadi ya. Nah, SJPH ini secara definisi Bapak Ibu itu adalah merupakan pendekatan yang sistematis, jadi ini teratur gitu ya. Kemudian terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan, yang ini kemudian disusun untuk apa? Untuk diterapkan dan dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi bahannya dan identifikasi kontaminasi terhadap bahan pada proses produksinya, pada produknya, pada sumber dayanya, dan juga pada prosedur tentunya. Nah, ini tujuannya adalah dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal ini sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, gitu ya. Nah, nanti kalau ada istilahnya PPH itu kepanjangannya adalah proses produk halal, ya, bukan proses produksi halal. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Nah, SPPH ini Bapak Ibu itu harus sifatnya ya, sifatnya harus wajib diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksinya selama masa berlaku sertifikat halal. Kalau boleh tahu nih, berapa lama masa berlaku sertifikat halal, Bapak Ibu? Selama produk tersebut tidak mengalami perubahan.
Perubahan apa, Bu? Perubahan dari segi ingredient ataupun prosesnya. Oke, baik, betul, Bu. Ini tadi Bu siapa ya? Boleh saya tahu catat namanya? Resya, Bu. Bu Resya. Ya, oke, terima kasih, Bu. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Resya tadi. Kalau dulu secara histori ya, itu sertifikat halal berlaku 2 tahun. Kemudian ada BPJPH dan ada undang-undang terkait jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang 33 2014. Itu dinyatakan bahwa sertifikat halal berlaku 4 tahun. Kemudian ada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 6 2023, dan diatur secara teknis di PP 42 2024 menyatakan bahwa sertifikat halal tetap berlaku, jadi berlaku selamanya. Namun ada syaratnya sepanjang tidak terjadi atau tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halalnya. Jadi PPH-nya tidak berubah. Jika berubah salah satu bahannya saja, prosesnya tidak, ya itu tetap tidak bisa berlaku selamanya ya. Atau prosesnya saja, PPH-nya aja yang berubah, bahannya tetap itu juga tidak bisa berlaku selamanya untuk sertifikat halalnya. Harus segera dilaporkan oleh pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang akan mengubah komposisi bahan dan atau proses produk halalnya setelah mendapatkan sertifikat halal, ya wajib memperbaharui sertifikat halalnya. Termasuk jika misalnya mau ada pengembangan produk pada jenis produk yang memang sudah tercantum di sertifikat halal yang sudah terbit, gitu ya. Nanti diajukannya ke BPJPH. Nah, pembaharuan sertifikat halal ini itu tidak akan mengubah nomor sertifikat halalnya. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang kemudian beralasan nanti aja dilaporkan karena eh, mungkin kemasannya sudah dicetak banyak gitu ya, udah jutaan ribuan, itu bukan alasan ya. Kalau misalnya ada pengembangan produk segera dilaporkan karena yang berubah itu nanti lampirannya, lampiran sertifikat halalnya. Nomor sertifikat halal yang tercantum sudah di packagingnya itu tidak akan berubah. Seperti itu. Pengajuannya nanti melalui si halal, ya, ptsp.halal.go.id. Nah, kenapa sih pelaku usaha harus menerapkan SJPH gitu ya? Penerapan SJPH di pelaku usaha ini tentunya yang pertama merupakan syarat wajib dalam proses sertifikasi halal, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal produknya, ya syaratnya mereka harus paling tidak satu menyusun manual SJPH, yang kedua harus menerapkan manual SJPH itu secara baik, gitu ya, harus ada bukti-buktinya. Karena ini akan memberikan bukti, jaminan bahwa sudah ada kesinambungan proses produk halal di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, tujuan berikutnya SJPH ini harus diterapkan karena untuk menjamin kehalalan produknya dan menjaga kesinambungan proses produk halalnya itu sudah dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi ketika akan berproduksi ya harus disusun dulu manual SJPH-nya gitu. Nah, ketika kita akan bergerak lagi gitu ya, kenapa sih harus menerapkan SJPH? Nah, ini dasarnya Bapak Ibu, bahwa di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 168, kita sebagai manusia sudah diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi, halal dan toyib ini saling terkait. Insya Allah ketika pelaku usaha ini sudah menerapkan SJPH dengan baik, maka yang dihasilkan bukan hanya produk yang halal, tapi juga toyib. Gitu. Nah, untuk dasar hukum lagi ada tadi ya beberapa dasar hukum. Nah, terkait SJPH itu jelas disebutkan di PP 42 tahun 2024 pada pasal 72 jelas menyebutkan untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan SJPH. Gitu ya. Nah, ruang lingkup SJPH ada 4, Bapak Ibu. 4 ruang lingkup SJPH. Apa yang menjadi lingkup SJPH? Yang pertama, SJPH ini menetapkan setiap tahapan proses produk halal,
mulai dari awal sampai akhir itu syaratnya sudah ditetapkan. Mulai dari penyediaan bahannya bagaimana, pengolahannya seperti apa, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai penyajiannya itu seperti apa, itu sudah ada penetapan bagaimana persyaratannya yang meliputi 5 kriteria. Ya, 5 kriteria yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian SJPH ini Bapak Ibu harus diterapkan pada semua kategori pelaku usaha. Baik itu skala usahanya mikro, kecil, menengah, ataupun besar. Gitu ya. Dan ini SJPH berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Kalau ada produk itu terdiri dari barang maupun jasa. Nah, kategori produk yang wajib bersertifikat halal itu sudah diatur. Diatur ada regulasinya yaitu di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan KMA nomor 944 tahun 2024. Jika memang produknya ini tidak termasuk kategori yang ada di KMA 748 dan KMA 944, ya tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Gitu. Ya, misal saya mikro, tapi usaha saya warung makan gitu ya. Nah, teman saya menengah besar, tapi ternyata usahanya ban mobil gitu ya. Ya, yang terkena kewajiban sertifikat halal ya saya yang mikro kecil gitu ya, karena usaha saya masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Kalau teman saya nggak wajib, karena tidak ada tercantum di KMA 748 dan KMA 944 gitu ya. Nah, terkait produk Bapak Ibu, produk yang eh, ada di Indonesia, masuk ke Indonesia, beredar dan dipasarkan di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang 33 2014 itu wajib bersertifikat halal gitu ya. Nah, produk ini ada 2 kategori, yaitu ada barang, ada jasa. Nah, untuk yang kategori barang itu ada makanan, kategori minuman, obat, dan kosmetik. Ini yang tahapan yang pertama ya, tahapan wajib halal yang pertama ini. Makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa sembelihan. Nah, itu yang pentahapan yang pertama untuk wajib halalnya. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak sekali di sekitar kita dan kita manfaatkan gitu ya, produk yang berasal dari proses kimiawi, proses biologi maupun rekayasa genetika. Tapi ternyata tidak semuanya Bapak Ibu terkena kewajiban sertifikat halal. Yang terkena kewajiban sertifikat halal adalah yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh kalau produk kimiawi mungkin ada pelarut gitu ya untuk makanan penjernih, pemutih, atau kalau untuk kosmetik itu fragrance ya. Kemudian kalau untuk minuman, air minum dalam kemasan itu pasti menggunakan resin penukar ion gitu, filterisasi. Nah, itu terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian yang terakhir ada namanya barang gunaan. Barang gunaan ini adalah barang yang kita pakai, kita gunakan, dan kita manfaatkan. Ya, banyak yang sudah kita banyak di sekitar kita gitu ya. Kita memakai barang, kita manfaatkan, kita gunakan. Namun ternyata tidak semuanya, Pak Ibu, terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi yang hanya terkait atau berasal mengandung unsur hewan saja. Kira-kira bisa dicontohkan, Bapak Ibu, barang gunaan yang mengandung unsur hewan. Dompet kulit. Baju Mm-mm. kuas blush on, Bu. Baju Kuas, kuas dompet kosmetik. kulit. Betul. Mm-mm. Kuas Sepatu. kosmetik, sepatu kulit, Bikin kuas, sabuk Pakaian. kulit. iya Sikat betul. gigi. Sikat gitu ya. Magnet. Seperti dulu. Kuas bakaran, kuas kue. Bisa jadi dari unsur hewan. Jadi makanya kalau ada pelaku usaha menggunakan kuas kue, itu kita sarankan untuk mencari yang sudah bersertifikat halal karena kemungkinan ada unsur bulunya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita sarankan untuk menggunakan yang sintetis atau yang terbuat dari nilon, kuas, kuas lukis misalnya. Nanti dicek, dibakar, kalau ada bau rambut berarti bukan dari sintetis gitu ya. Bisa jadi ada unsur hewannya gitu. Nah,
Demikian sebaliknya, jika ada barang gunaan yang tidak ada unsur hewannya, maka tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Contoh, panci dari besi, wajan dari aluminium, sendok yang murni dari stainless steel. Itu tidak ada unsur hewannya, maka untuk barang tersebut, barang gunaan tersebut tidak terkena kewajiban sertifikat halal karena tidak ada unsur hewan. Gitu ya. Oke, sekarang terkait jasa. Tadi sudah barang. Sekarang jasa. Jasa yang diatur, yang terkena kewajiban sertifikat halal, itu ada jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kalau jasa penyembelihan ini biasanya untuk RPH dan RPU itu kan hanya memotong untuk produk dari hewan dari kliennya. Jadi mereka hanya menjual jasa menyembelih hewan gitu ya. Maka disebut jasa penyembelihan. Nah, untuk jasa ini itu tidak semuanya juga Bapak Ibu, tapi kategorinya ketentuannya adalah yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik saja. Contoh jasa distribusi. Nah, banyak ya sekarang ya logistik ya. Logistik itu kalau misalnya mereka hanya mengangkut misalnya alat elektronik, bahan bangunan, semen dan seterusnya karena tidak terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik ya tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau mereka kemudian mengangkut misalnya eh, sabun, lotion gitu ya, shampoo yang ada hubungannya dengan kosmetik, atau kemudian mengangkut jamu, mendistribusikan obat-obatan, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Seperti itu. Nah, oke, ini ada bagian yang ketiga, Bapak Ibu, istilah dan definisi. Nah, ini ada beberapa istilah dan definisi, seperti juga regulasi yang lain, pasti di bagian awal itu ada beberapa istilah yang kemudian didefinisikan dan kita perlu baca untuk lebih memahami ketentuan regulasi tersebut, gitu ya. Ini ada beberapa banyak, ya. Yang penting misalnya di sini Hammer. Hammer itu minuman beralkohol, yaitu setiap minuman yang memabukkan, baik itu dari anggur atau bahan lain. Jadi, kalau tergolong Hammer ini kan berarti nggak boleh ya. Ini kan berarti najis ya, najis mutawasito nih, minuman keras Hammer. Ini adalah minuman yang memang diproduksi untuk bisa memabukkan. Tapi kalau minuman ini memang mengandung alkohol, tapi tidak diproduksi untuk bisa memabukkan, maka bukan tergolong Homer. Contoh misalnya susu fermentasi menjadi yogurt. Nah, yogurt ini kan pasti ada alkoholnya pada produk akhirnya. Tapi ada ketentuannya Bapak Ibu. Untuk minuman yang bukan Hammer dan ini mengandung alkohol, ini akan kita uji. Kita uji kadar alkoholnya pada produk akhirnya. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? 0,5. Atas 0,5. 0,5 Bu. Iya, 0,5 apa Pak satuannya? Maksimal 0,5%. Iya, di bawah 0,5% itu standarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini akan audit gitu ya, minuman, kemudian ada proses fermentasi di dalam pembuatan minuman tersebut, maka harus diambil nih untuk cek berapa kadar alkoholnya sampel pada produk akhirnya gitu. Kalau misalnya pelaku usahanya bilang nggak ada alkoholnya Bu, ya jangan percaya karena di situ ada proses fermentasi gitu ya. Dia harus dipastikan. Nah, demikian juga kalau misalnya ada bahan lain tapi ini kategori Homer. Contoh rum, rum itu kategori Homer. Untuk yang kategori Homer tidak ada batasan penggunaannya. Tidak ada toleransi penggunaan bahan yang memang tergolong Homer. Minuman keras, gitu ya. Jadi bedanya itu hanya niatnya, Pak Ibu. Niat untuk memproduksi minuman itu. Mau dibuat apa? Kalau memabukkan ya jelas itu eh, tergolong menjadi khamar, gitu ya. Nah ini terkait azas. Azas itu ada 7, ada perlindungan, ya negara hadir ya untuk melindungi masyarakat Muslim dari yang mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal, gitu ya. Kemudian asas yang kedua keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini Bapak Ibu harus mencerminkan keadilan. Secara proporsional tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara.
Kemudian ada azas yang ketiga, kepastian hukum. Nah, ini kan ada dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal ini tujuannya adalah memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk. Ya. Kemudian ada sifat azas berikutnya, akuntabilitas dan transparansi, bahwa setiap kegiatan jaminan produk halal, setiap hasil akhir dari kegiatan jaminan produk halal itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat gitu ya. Dan juga harus transparan. Nah, yang kelima ada asas efektivitas dan efisiensi. Bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tujuannya adalah orientasi pada hal yang tepat guna, berdaya guna, minimalkan penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara cepat, sederhana, biayanya ringan dan terjangkau. Jadi jangan sampai ketika melaksanakan SJPH ini semakin tambah ribet, semakin tambah ruwet gitu ya. Harus dicarikan metode-metode yang sederhana yang bisa dilakukan dengan biaya ringan dan terjangkau. Asas yang keenam itu ada profesionalitas, bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini harus mengutamakan keahlian ya Bapak Ibu, harus berdasarkan kompetensi dan kode etik. Seperti kita tahu ada 3 profesi di bidang halal, yaitu ada juleha, juru sembelih halal, bukan juleha ya. Kalau juleha cantik, nih. Kalau juleha itu biasanya kerjanya malam-malam, laki-laki yang kuat gitu ya, itu juleha. Kemudian ada penyelia halal, orang yang bertanggung jawab pada proses produk halal di perusahaan. Kemudian ada namanya auditor halal seperti Bapak Ibu. Nah, untuk semua profesi ini itu harus berdasarkan kompetensi dan kode etik. Oleh karena itu ketika akan mengikuti atau ketika melaksanakan pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan ini pasti berbasis kompetensi yang ada SKKNI-nya ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker. Nah, ini jika dinyatakan kompeten ini harus ada unit-unit kompetensi yang sudah harus mampu ya terhadap unit kompetensi yang sudah diatur tersebut. Kemudian ada asas terakhir, nilai tambah dan daya saing. Bahwa dalam jaminan produk halal ini, Bapak Ibu itu memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Seperti kita tahu bahwa banyak sudah produk yang berasal dari luar negeri yang kemudian dipasarkan di Indonesia. Nah, jangan sampai kompetitor kita, yaitu barang-barang yang sejenis itu kalah bersaing. Jangan sampai konsumen dalam negeri lebih memilih produk luar negeri tersebut dengan alasan sudah bersertifikat halal. Nah, kita sampai pada bagian yang kelima, yaitu kriteria. Kriteria ini juga terdiri dari 5 juga ya. Bagian 5 kriteria yang juga terdiri dari 5 kriteria. Apa saja itu? Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Kriteria 1. Yang kedua kriteria 2 bahan. Ketiga adalah proses produk halal. Yang ketiga adalah produk. Dan kriteria yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Ya. Yang mau uji kompetensi, Bapak Ibu harus paham betul ini. Jangan sampai terlupa gitu ya. Untuk 5 kriteria. Seperti rukun Islam yang juga jumlahnya ada 5. Apalagi yang 5, Bapak Ibu? Saya menganalogikan Pancasila. Pancasila juga 5, Bu. Pancasila, betul. Sholat wajib 5 waktu, ya. Ada 5. Balonku ada 5. Betul ya? Nggak 4 ya. Kalau 4 itu udah meletus. Nah, ini belum meletus, jadi masih 5. Nah, saya menganalogikan itu supaya Bapak Ibu ingat terus nih. Jadi jangan sampai terlupa salah satu, gitu ya. Ketika akan melaksanakan sesuatu, pasti pelaku usaha harus punya komitmen, gitu ya. Ketika akan menikah, pasti harus ada komitmen dari calon suami kepada calon istrinya, diikuti dengan tanggung jawab. Demikian juga dengan 5 kriteria ini, dengan SJPH ini. Ketika akan melaksanakan SJPH, harus ada komitmen dari pelaku usaha. Maka ini penting. Ya, komitmen ini hal yang pertama dan harus dilaksanakan terlebih dahulu, janji, gitu ya. Kemudian ketika akan memproduksi sesuatu pasti akan mendatangkan bahan. Nah, maka kriteria yang kedua itu adalah bahan. Apa dan bagaimana bahan itu diatur di kriteria yang kedua.
Setelah ada bahan, pasti akan diproses. Betul ya? Bahan itu akan diproses. Maka ada kriteria yang terkait proses produk halal. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu diatur di kriteria yang tiga, proses produk halal. Kemudian setelah bahan diproses akan menjadi produk. Kriteria yang keempat. Nah, seperti apa produk yang sesuai kriteria itu diatur di kriteria 4 produk. Nah, setelah ini sudah berjalan, maka yang paling penting adalah ini dilaksanakan dengan baik. Ada improvement atau pengembangan sistem. Maka perlu implementasi kriteria yang kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ya. Saya dulu waktu awal-awal belajar ini oh, apa susah gitu menghafal gitu ya. Ketika saya pahamkan seperti itu jadi mudah gitu ya. Karena runtun. Nah, sekarang kita bahas satu persatu komitmen dan tanggung jawab. Apa itu komitmen dan tanggung jawab? Komitmen dan tanggung jawab ini adalah pernyataan tertulis dari pelaku usaha. Jadi ini harus ditulis. Tidak bisa informal atau sekedar omon-omon saja, gitu ya. Dari siapa? Dari pelaku usaha, dari top manajemennya, bukan oleh direktur operasional atau manajer produksi, tidak bisa. Tapi dari direktur utamanya, top manajemen. Pernyataan tertulis tentang apa ini? Bahwa mereka akan menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab dalam satu, meminimalkan, menghilangkan sesuatu yang tidak halal, disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Itu adalah definisi kriteria komitmen dan tanggung jawab. Nah, dalam kriteria satu ini, komitmen dan tanggung jawab, Bapak Ibu, ada 3 unsur yang harus diimplementasikan oleh pelaku usaha. Dan Bapak Ibu akan memverifikasi implementasinya. 3 unsur itu apa? Yang pertama adalah kebijakan halal. Yang kedua, unsur tanggung jawab pelaku usahanya. Yang ketiga, unsur pembinaan sumber daya manusia. Kita bahas satu-satu. Unsur yang pertama dalam kriteria komitmen dan tanggung jawab ini adalah kebijakan halal. Kebijakan halal definisinya adalah pernyataan yang tertulis, jadi harus ditulis, disusun gitu ya, yang isinya adalah komitmen dari pelaku usahanya untuk satu, menggunakan bahan halal, memproses secara halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara konsisten dan berkesinambungan. Ini contoh kebijakan halal di rumah sakit, gitu ya. Ada template-nya Bapak Ibu untuk kebijakan halal. Nanti pelaku usaha boleh nanti eh, apa, mem- membuat kebijakannya persis dengan template-nya. Tapi kalau misalnya mau diubah boleh, tapi tidak boleh mengurangi substansi. Ya, narasinya dirubah tidak apa-apa, tapi tidak boleh mengurangi substansinya. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk kebijakan halal ini adalah yang pertama mereka harus menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melaksanakan proses produk halal. Jadi ini komitmennya ya. Selain menyediakan SDM yang memadai, juga sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan proses produk halalnya. Mematuhi peraturan perundangan tentang jaminan produk halal, kemudian menggunakan bahan yang halal, melaksanakan proses produk halal sesuai ketentuan, dan yang penting adalah bahwa kebijakan halal ini setelah ditulis, ya, kemudian harus ditetapkan. Setelah disusun, ditulis, maka harus ditetapkan oleh top manajemen. Kemudian harus dipahami dan harus diterapkan oleh seluruh personil. Oleh karena itu, perlu agar pelaku usaha ini mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal ini kepada seluruh pihak yang terkait, ke seluruh stakeholder, baik itu internal maupun eksternal. Jadi, sosialisasi kebijakan halal ini perlu dilakukan kepada pihak internal perusahaan dan juga pihak eksternal perusahaan. Kalau ke pihak internal, kepada siapa, Bapak Ibu?
internal perusahaan? Pada Izin karyawan. menjawab, Ibu. Ya, seluruh karyawan ya, tidak boleh dipilih. Harus semuanya dapat sosialisasi kebijakan halal. Kalau kepada pihak eksternal, Supplier, Bu. Stakeholder. ya Ada supplier ya, supplier. Mungkin pakai vendor atau Mitra menggunakan, kerja. iya betul. Misalnya pakai jasa distribusi pihak ketiga gitu ya, karena nggak punya armada mobil sendiri. Kepada distributornya, kepada resellernya, konsumennya itu juga harus disosialisasikan kebijakan halal. Ini penting karena agar mereka yang berhubungan dengan perusahaan ini juga mempunyai kesadaran, mempunyai pemahaman yang sama. Oh, perusahaan ini sudah menetapkan kebijakan halal, jadi saya harus ikut menjaga. Misalnya supplier ya, bahan baku yang dipesan itu pada saat distribusi itu aman, tidak terkontaminasi, bahan haram maupun najis, kemudian memang yang sudah dipesan sudah sesuai, gitu ya. Maka ini penting. Nah, cara sosialisasinya, Bapak Ibu, ini dapat ditentukan oleh perusahaan sendiri. Misalnya, bisa melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan, bisa melalui poster atau banner atau email. Misalnya perusahaannya suppliernya jauh, luar kota, luar pulau, gitu, atau luar negeri, maka bisa menggunakan email. Bentuk sosialisasinya yang penting ini, yang harus dipelihara oleh pelaku usaha sebagai bukti bahwa mereka sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan halal. Jadi Bapak Ibu yang akan memeriksa bukti-bukti ini sudah sesuai ataukah belum. Jadi Bapak Ibu kan bekerjanya tidak hanya dengan menggunakan metode wawancara ya, tapi juga berbasis pemeriksaan dokumen. Jadi evidennya harus cukup, harus memadai. Apa bukti eviden dari sosialisasi kebijakan halal? Kalau misalnya melalui pelatihan internal ya daftar hadir pelatihan, ada notulensi, notulensi briefing gitu ya. Kemudian kalau melalui poster atau banner ya jelas terpasang poster atau bannernya gitu ya di tempat-tempat yang mudah terlihat, mudah terbaca gitu ya. Kalau mungkin ada buku saku ya berarti ada buku sakunya. Kalau email ya berarti kita minta isi emailnya bisa di screenshot atau kita diberikan akses untuk bisa melihat emailnya. Harus ada responnya dari yang menerima pesan itu. Gitu ya. Jadi tidak bisa hanya asal percaya gitu ya dari hasil wawancara. Sudahkah ada sosialisasi kebijakan halal? Ada, mana buktinya? Itu harus diperiksa bukti-bukti sudah dilaksanakan. Nah, ini contoh kebijakan halal, Bapak Ibu. Contoh implementasi kebijakan halal dari PT Dima. Kalau seperti ini kira-kira ada temuan nggak ya? Kalau di bagian bawah bisa dicermati Bapak Ibu? Belum ada tanda tangan ya, Bu. Iya, betul. Belum ada tanda tangannya dari plan directornya. Kira-kira bisa nggak ini terjadi? Bisa saja terjadi. Ini saya mengalami sendiri. Jadi ketika mengaudit sebuah perusahaan wisata gitu ya, ada restoran, kemudian dipasang di tempat penyajiannya, ruang makan restonya, ini terburu-buru. Mau ada audit, sudah dicetak besar, dikasih figura bagus, belum ditandatangani. Karena ini merupakan kebijakan, ya harusnya sudah divalidasi, harus ditetapkan oleh plan directornya, gitu ya, oleh direkturnya. Kemudian karena ada 5 outlet gitu ya, dalam satu kawasan wisata itu yang dipasang hanya di satu outlet yang terbesar. Outlet yang lain tidak dipasang posternya. Maka itu jadi temuan juga karena eh, berarti kan tidak memadai ya untuk implementasi kebijakan halal terkait sosialisasinya. Tidak semua konsumen nanti tersosialisasikan gitu. Nah, ini contoh implementasi kebijakan halal. Kalau yang sebelah kiri itu banner, kalau yang sebelah kanan itu di print sederhana sekali ya, di print kemudian dilakban. Nah, kalau seperti ini, kalau ruangannya itu kecil ya enggak apa-apa ya. Kalau ruang R&D atau QC ya bisa sih kalau ruangannya kecil terbaca. Tapi kalau sudah gudang bahan baku,
atau bahan jadi yang ruangannya pasti besar, ini dinilai tidak akan memadai. Siapa yang bisa membaca gitu ya? Karena nyelip gitu ya, tidak mencukupi. Nah, kalau ini itu melalui medsos, media sosial. Kalau misalnya perusahaannya itu banyak cabang gitu ya di luar kota, nggak mungkin bertatap muka, boleh menggunakan Zoom meeting atau kemudian WhatsApp group gitu ya. Kemudian di screenshot. Ini juga hasil dari sosialisasi kepada distributor, supplier melalui media sosial WhatsApp. Nanti di screenshot ada responnya. Itu ya, ini bisa jadi bukti bahwa sudah ada sosialisasi kebijakan halal. Kemudian unsur yang kedua sekarang. Tadi unsur yang pertama ya, kebijakan halal. Kita akan memverifikasi unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Sudahkah dilakukan oleh pelaku usaha tanggung jawabnya? Nah ya, nah kita harus tahu dulu tanggung jawab pelaku usaha itu apa. Yang pertama, mereka harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai dalam rangka penyusunan, penerapan, perbaikan, dan eh, SJPH penerapan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pelaku usahanya adalah menetapkan penyelia halal dan melaporkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Jadi setelah penyelia halal itu lulus dari pelatihan, itu akan ditetapkan oleh pelaku usaha sebagai penyelia halalnya. Harus ada surat tugasnya secara resmi. Harus ada SK penetapannya bahwa yang bersangkutan itu ditunjuk sebagai atau ditugaskan sebagai penyelia halal perusahaan tersebut. Bagi usaha yang mikro kecil, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketentuannya dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi, menjadi penyelia halal dan merangkap sebagai pelaku usahanya, gitu ya. Nah, pelaku penyelia halal ini kan ada syaratnya gitu ya. Syarat penyelia halal itu yang pertama kan harus muslim. Dibuktikan dengan KTP ya. Dibuktikan dengan KTP, mereka ber-KTP Islam itu ya agamanya. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat kehalalan. Nah, inilah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Nah, kalau misalnya usaha mikro kecil ini pelaku usahanya itu non-muslim, berarti kan nggak bisa nih. Karena syarat yang pertama harus muslim, maka penyelia halalnya bisa berasal dari pihak lain. Misalnya dari instansi pemerintah, dinas terkait ini yang memfasilitasi menjadi penyelia halalnya. Atau kemudian dari badan usaha atau dari perguruan tinggi. Dosen mau ada apa? Pengabdian masyarakat ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi penyelia halal di usaha mikro kecil. Ini diperbolehkan. Namun SK atau penetapan sebagai penyelia halalnya, baik itu surat tugas atau SK-nya, itu bukan dari perguruan tingginya, tapi dari pelaku usahanya. Oke ya, jadi itu karena tanggung jawab pelaku usaha ini untuk menetapkan penyelia halal. Bagaimana jika misalnya penyelia halalnya itu resign gitu ya, mutasi, meninggal atau mungkin pensiun, maka harus digantikan oleh penyelia halal yang lain. Jadi harus dibuatkan surat tugas yang baru, gitu ya, untuk menggantikan surat tugas yang lama. Dinarasikan dalam surat tugasnya bahwa surat tugas nomor sekian sudah tidak berlaku lagi karena ada penetapan penyelia halal yang baru berdasarkan surat tugas ini, seperti itu, gitu ya. Jadi itu harus dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, selain menetapkan penyelia halal, Bapak Ibu, tanggung jawab pelaku usaha ini adalah menetapkan tim manajemen halal. Jadi, selain penyelia halal juga ada tim manajemen halal perusahaan. Tim manajemen halal perusahaan ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait penerapan SJPH, apalagi yang terkait aktivitas kritis, gitu ya. Jadi misalnya ada wakil dari bagian produksi, wakil dari departemen QC, quality control, wakil dari purchasing atau bagian pembelian dari gudang dan seterusnya. Nah, karena terkait penerapan SJPH seperti itu. Nah, harus dipastikan ya
pelaku usaha harus memastikan bahwa semua personil yang ada di tim manajemen halal itu memang sudah berintegritas, gitu ya, tahu tugas dan fungsinya. Maka biasanya kalau audit itu dihadirkan itu tim manajemen halalnya, agar kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang tahu betul, sudah ditunjuk sebagai tim manajemen halal dan tahu tugas dan fungsinya, gitu. Nah, ini contoh dari SK tim manajemen halal, ya. Dari ini dari rumah sakit ini, kalau rumah sakit itu kan yang mengajukan sertifikasi halal untuk tahapan yang pertama ini kan jasa penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, jadi instalasi gizinya. Maka yang menjadi tim manajemen halal ya ada kepala urusan dapur, ada bagian pengadaan, kepala urusan gizi dan seterusnya. Pengadaannya itu yang penting ya, karena mereka harus eh, berintegritas dan tahu betul bagaimana penyediaan bahan yang sesuai standar halal. Termasuk di dalamnya anggotanya adalah penyelia halalnya. Nah, ini saya spill ya terkait penyelia halal. Apa sih penyelia halal itu? Siapa penyelia halal? Yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ini adalah definisi dari eh, regulasi. Nah, tugas penyelia halal itu ada 4 ya sesuai undang-undang, yaitu mereka harus mengawasi proses produk halal di perusahaan, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Jika ada ketidaksesuaian, mereka harus cepat tentukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kemudian harus mengkoordinasikan proses produk halal karena mereka tidak bekerja sendiri, harus berkoordinasi dengan departemen lain, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini yang penting, yang terkait auditor. Tugas penyelia halal adalah mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Jadi ketika proses audit, Bapak Ibu sebelumnya harus berkoordinasi dengan penyelia halal. Supaya nanti penjadwalannya nanti nggak salah. Ketika Bapak Ibu melakukan audit on-site, itu akan terus didampingi oleh penyelia halalnya. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, ada kekurangan dokumen, mengkonfirmasi sesuatu, kita itu konfirmasinya adalah ke penyelia halal. Gitu ya. Karena mereka yang bertugas untuk mendampingi kita saat pemeriksaan. Bu, tanya Bu. Ya, silakan Pak. Untuk tadi penyelia halal tadi, apakah dia bisa menjadi audit itu? Iya, auditi kita itu penyelia halal, Pak. Oh, gitu sama ya. Iya. Ini Bapak siapa nih? Boleh saya catat namanya? Hari Jatmiko, Bu. Pak Hari. Baik, makasih Pak Hari. Jadi Terima kasih, Bu. auditor, ya. Jadi kalau audit internal, jadi audit yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, yang menjadi auditor halalnya adalah penyelia halal, Pak. Tapi ketika ada audit dari LPH, kita yang menjadi auditornya, mereka yang menjadi auditinya, penyelia halalnya, dan juga timnya yang dari perusahaan itu, yang akan menjadi auditi. Seperti itu ya, Pak Hari ya. Baik, kita sampai ke unsur yang ketiga. Apa unsur yang ketiga? Setelah tadi ada kebijakan halal, kita verifikasi, tanggung jawab pelaku usaha, kita verifikasi. Oh ya, ini ya, untuk tanggung jawab pelaku usaha terkait penyelia halal. Jadi Bapak Ibu, ketentuannya terkait, tadi kan harus beragama Islam, Muslim, kemudian harus punya sertifikat pelatihan, ya, dibuktikan sertifikat pelatihan penyelia halal. Untuk usaha mikro kecil, cukup 1 sertifikat pelatihan saja. Tapi kalau usahanya sudah skala menengah besar, harus punya 2, yaitu sertifikat pelatihan dan juga sertifikat kompetensi. Itu ya. Jadi harus kita verifikasi nih. Misalnya apa? Misalnya sertifikat kompetensi kan harus eh, ada masa berlaku ya 3 tahun. Nanti kalau pas memeriksa, ternyata sertifikat kompetensinya sudah habis masa kadaluarsanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tapi sebenarnya kalau untuk pada saat pendaftaran kita sudah dibantu oleh verifikator BPJPH. Pada saat melakukan pendaftaran si halal, di si halal gitu ya kan ada beberapa dokumen yang diupload tuh oleh pelaku usaha termasuk di dalamnya dokumen terkait penyelia halal. Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya dia skala usaha menengah besar tapi hanya punya sertifikat pelatihan, itu pasti akan dikembalikan
diminta untuk melampirkan sertifikat kompetensi gitu. Jadi kita sudah dibantu di awal. Kemudian unsur yang ketiga sekarang yaitu pembinaan sumber daya manusia. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terkait unsur yang ketiga ini, pembinaan sumber daya manusia? Mereka harus melakukan pembinaan melalui pelatihan, Bapak Ibu, dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal, gitu ya. Nah, pelatihan ini ada dua jenisnya, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Kalau pelatihan eksternal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Dalam hal ini, pelaku usaha mengikutsertakan penyelia halalnya atau wakil dari tim manajemen halalnya untuk ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh misalnya oleh BPJPH atau oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga pelatihan lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH seperti Halal Institute. Nah, itu sudah eh, merupakan implementasi pelatihan eksternal. Sudah dilakukan pelatihan eksternal. Kemudian ada pelatihan internal. Pelatihan internal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri. Gitu ya, yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri, pelatihan internal halal. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SCPH masing-masing. Siapa yang akan menjadi trainer internalnya? Yang menjadi trainer internal adalah yang sudah kompeten. Jadi personil yang sudah kompeten. Boleh penyelia halalnya atau nanti dibantu misalnya mereka ingin mendatangkan narasumber dari luar, dibolehkan. Nah, pada saat pelatihan internal ini, peserta harus dievaluasi. Ya, bentuk evaluasinya bisa tes tulis, tes lesan, atau tes apa berupa multiple choice, IC dan seterusnya ini diberikan keleluasaan bagi pelaku usaha. Yang jelas harus ada evaluasi karena ini merupakan parameter bukti bahwa pelatihan yang diselenggarakan itu sudah memenuhi target dan tujuannya. Jadi ketika peserta ikut pelatihan, otomatis kita ingin mengharapkan bahwa ada penambahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham. Artinya kalau ada tes itu bukti ya, indikasi bahwa kalau misalnya nilai pretest dan posttest itu lebih tinggi posttest, berarti udah memenuhi ini ya target untuk pelatihan internalnya. Nah, kita tugasnya adalah memverifikasi bukti-bukti pelatihannya, apakah sudah sesuai ataukah belum. Jadi kita tanya ini, apakah sudah ada pelatihan internal, sudah mana bukti-buktinya. Kita verifikasi bukti-bukti tersebut, gitu ya. Apa yang bisa menjadi bukti? Ya bisa daftar hadir pelatihan, gitu ya. Dokumentasi foto kegiatan, materi pelatihannya, laporan kelulusan atau lembar postesnya. Kalau ada diterbitkan sertifikat pelatihan juga kita juga bisa cek gitu ya sertifikat pelatihannya. Ini contoh materi pelatihan internal yang disampaikan saat pelatihan internal ini terkait pengetahuan benda najis gitu ya. Kemudian pengetahuan sertifikasi halal, pengetahuan halal dan haram, penerapan SJPH di perusahaan seperti apa, dan kemudian diberikan soal untuk evaluasi. Contoh soalnya seperti ini nih contoh saja. Nanti soal diserahkan kepada trainernya masing-masing ya. Boleh diganti soalnya disesuaikan dengan kebutuhan ruang lingkup atau proses bisnis perusahaan. Nah, ini bukti-bukti evaluasi itu harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Dan kemudian kita akan periksa. Nah, ini buktinya kalau sudah lulus dapat surat tanda lulus dari lembaga pelatihannya. Kalau sudah uji kompetensi dinyatakan kompeten, berarti ada sertifikat kompetensinya. Kalau internal ya berarti ada materi, ada daftar hadirnya, dokumentasi foto kegiatan gitu ya. Kita nggak bisa asal percaya saja ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi itu tidak valid. Nah, kita harus teliti betul. Nggak boleh nih kita dibohongi oleh auditi ya. Kita harus teliti terkait bukti-bukti penerapannya seperti apa. Sekarang bukti implementasi atau kriteria bahan. Bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Ya, jadi semua bahan, Bapak Ibu.
Cakupan bahan itu tidak hanya bahan bakunya saja, tapi juga bahan tambahan, bahan penolong. Kalau menggunakan kemasan berarti bahan kemasan, terutama kemasan primer atau kemasan yang berkontak langsung dengan produk. Bahan pelumas, kalau misalnya ada pelumas atau sanitizer, jika menggunakan sanitizer itu termasuk cakupan bahan. Kemudian cakupan bahan berikutnya adalah bahan penolong pencucian. Artinya sabun yang digunakan atau cleaning agent untuk membersihkan atau mencuci peralatan produksi yang berkontak langsung dengan bahan maupun produk. Itu juga merupakan cakupan bahan yang harus kita periksa. Nah, kalau misalnya perusahaan itu melakukan validasi hasil pencucian fasilitas, kita harus juga cek medianya, ya. Misalnya medianya menggunakan apa nih? Nah, itu harus kita cek. Jika mereka misalnya melakukan metode swab untuk memvalidasi hasil pencucian peralatan. Kemudian nih bahan baku ya. Tadi ada kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Yang bisa mengkategorikan bahan baku, tambahan penolong itu adalah pelaku usaha, bukan kita Bapak Ibu, tapi pelaku usaha. Nah, penggunaan bahan baku yang persentasenya lebih besar itu digolongkan menjadi bahan baku. Kalau misalnya bahan tambahan itu biasanya pemakaiannya relatif sedikit. Kalau bahan penolong itu hanya sifatnya menolong atau membantu proses produksi saja agar diperoleh hasil yang lebih baik. Contoh kalau misalnya bakso, daging, ada daging sapi, tepung tapioka, gula garam, es batu. Maka yang menjadi bahan baku tentu dagingnya, bukan tepungnya, gitu ya. Kalau misalnya ada daging nggak ada tepung bisa jadi bakso tetap kan. Tapi kalau ada tepung nggak ada dagingnya, ini nggak jadi bakso tapi jadi apa? Cilok gitu ya. Nah itu. Atau ada gula garam nggak ada daging ya nggak bisa. Nah kalau ada daging nggak ada gula garam ya baksonya hambar gitu aja. Nah kalau es batu, nah ini karena sifatnya ini hanya pengenyal saja itu jadi bahan pelengkap atau penolong. Nah, terkait asal bahan, ini nanti diulas secara tuntas ya, detail nanti di hari kedua besok, titik kritisnya terkait nabati, hewani, mikroba, dan eh, dari proses kimiawi, biologi, rekayasa genetika. Ini titik kritisnya apa saja, ini besok akan dibahas tuntas nih, per materi, per kategori. Nah, sekarang kategori bahan. Oke, kategori bahan ada dua, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu yang pertama, bahan yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya menggunakan bahan yang kategori yang pertama ini wajib bersertifikat halal, maka pelaku usaha harus menggunakan merek bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Bahan yang wajib bersertifikat halal ini bisa kita lihat, kita konfirmasi di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya pemakluman lagi kalau misalnya memang masuk di 748 dan 944 ya sudah kita minta bahannya harus yang bersertifikat halal yang dipakai oleh pelaku usaha. Kemudian kategori bahan yang kedua, yaitu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Atau yang kita kenal istilahnya adalah positive list. Saya ulang ya, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal dengan positive list. Nah, ini juga sudah diatur. Bahan positif list atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal itu ada di Keputusan Menteri Agama atau KMA 1360 tahun 2021. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu harus download untuk kedua atau ketiga KMA ini. Mungkin ada yang sudah download, Bapak Ibu. Coba saya buka ya. Nah, ini yang pertama kita pastikan dulu, apakah ini bahan harus bersertifikat halal? Kita lihat di KMA 748 tahun 2021 tentang produk yang wajib bersertifikat halal. Ini banyak sekali
ya, nggak usah kita hafalkan karena ini filenya adalah PDF, kita perlu searching aja gitu ya. Bahannya apa, baru kita tentukan ini apakah produk yang termasuk yang harus bersertifikat halal ataukah tidak. Contoh di sini kefir ya, kalau menggunakan kefir ya harus menggunakan yang bersertifikat halal, yogurt seperti itu. Kalau memakai susu UHT ya mereka harus menggunakan susu UHT yang bersertifikat halal. Kemudian ada yang terbaru Bapak Ibu, yaitu KMA 944 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748 tahun 2021 yang juga mengatur jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Bu, kenapa kok masih pakai 748? Kan ini sudah ada yang terbaru 944 tahun 2024. Kenapa kita masih mengacu pada yang lama? Ternyata Bapak Ibu, yang yang nomor 944 ini itu hanya mengatur kategori makanan dan minuman saja. Untuk kategori non makanan minuman, kita tetap mengacu pada KMA 748. Misalnya di sana ada barang gunaan, produk jasa, dan seterusnya ya. Itu ada di KMA 748. Kemudian ada KMA 1360 atau tentang positif list nih ya. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jika memang ada di sini, ya tidak perlu kita cari, minta kepada pelaku usaha menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal. Contoh, misalnya apa ya? Asam benzoat misalnya, pengawetnya. Loh, ternyata ada asam benzoat. Jadi tidak perlu ada yang benzoat yang bersertifikat halal. Karena ini sudah positif list. Bahan-bahan positif listnya banyak di sini ya. Biasanya itu kalau sudah yang positif list itu adalah bahan dari nabati, asal bahannya nabati dari tumbuhan, kemudian tidak ada proses pengolahan sebelumnya, tidak ada proses pengolahan sebelumnya, kemudian tidak ada bahan tambahan makanannya. Contoh kalau merica, merica butir itu positif list, tapi kalau mereka menggunakan merica bubuk, nah itu bukan positif list lagi. Karena ada proses pengolahan sebelumnya dan juga ada kemungkinan ditambahkan bahan lain. Itu ya. Oke. Nah, terkait persyaratan bahan, apa yang harus dilakukan ketika menerapkan kriteria bahan? Yang pertama, wajib bersertifikat halal ya. Semua bahan wajib bersertifikat halal kecuali bahan itu positif list. Ada dalam KMA 1360 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari bersertifikat halal. Kemudian bahannya tidak boleh berasal dari babi dan turunannya ya. Jadi unsur-unsur ada unsur babi nggak boleh. Darah itu juga tidak boleh. Kalau dulu waktu saya kecil tuh ya ada namanya DD. DD itu adalah produk yang makanan untuk campuran rujak gitu ya atau yang untuk campuran menu lain itu berasal dari darah yang kemudian dikukus. Nah, itu ya itu tidak boleh, itu haram karena berasal dari darah hewan. Kemudian bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati karena selain proses penyembelihan atau penyembelihannya tidak sempurna, tidak sesuai syariat Islam. Itu adalah bangkai. Bagian dari tubuh manusia, nah, itu juga haram hukumnya. Semua tubuh manusia itu suci, tapi haram jika digunakan sebagai bahan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kemudian Homer ya, kita sepakat ya Homer minuman beralkohol, minuman keras itu ya, itu haram hukumnya, tidak boleh digunakan. Bahan yang tidak lazim, itu misalnya hewan yang bertaring, berkuku tajam atau dilindungi sesuai peraturan perundangan. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang ketiga, bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang haram gitu ya. Jadi fasilitas produksinya harus yang halal dedicated ya, tidak boleh yang sharing fasilitas dengan produk yang haram. Maka itu ada namanya surat pernyataan bebas fasilitas bebas babi gitu. Kemudian bahan tidak boleh bercampur dengan bahan haram atau najis, ini kita sepakat ya.
Jadi bahannya kita pastikan tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis ya. Kalau ada najis ya berarti harus disucikan dulu, di apa? Dihilangkan najisnya. Nah, kemudian bahan dari hewan atau produk turunannya harus hewan yang halal. Hewan itu kan ada dari air, hewan yang berasal dari air ya. Seluruh hidupnya itu berasal dari air seperti ikan, itu halal. Jadi bangkai itu yang halal itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan kemudian ada hewan darat. Nah, hewan darat inilah yang kemudian jika ingin dikonsumsi itu harus disembelih sesuai syariat Islam. Tentunya hewan yang boleh dimakan ya. Kalau yang tidak boleh dimakan seperti tadi, yang berkuku tajam, bertaring, hewan buas, hewan yang dilindungi itu tidak bisa, meskipun sudah disembelih sesuai syariat Islam. Kemudian syarat bahan berikutnya itu harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Jadi pelaku usaha ini tidak boleh kalau kita sarankan ya kalau memilih produk atau bahan yang berasal dari hasil produksi perusahaan lain itu minta yang atau cari yang sudah ada izin edarnya, ada PIRT atau ada AMD gitu ya. Untuk yang MD dari Bepom. Nah, terkait penggunaan mikroba dan produk mikrobial, ini ada ketentuannya, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan ketentuannya, bahan mikrobial yang digunakan ini dipastikan tidak menyebabkan infeksi atau intoksikasi pada manusia. Kemudian kita harus pastikan media pertumbuhan dari mikroba tersebut. Jangan sampai media pertumbuhannya, baik itu bahan tambahannya atau bahan penolong dari media tersebut, itu berasal dari babi atau turunannya. Kalau berasal dari babi atau turunannya, maka tidak bisa digunakan nih produk mikrobial atau mikrobanya. Gitu ya. Jadi mikroba itu pada dasarnya halal, namun yang perlu kita perhatikan adalah media pertumbuhannya. Itu ya. Kalau dari babi, anjing dan turunannya yang ini merupakan najis mukholadhoh tidak bisa digunakan. Kalau memang ada unsur haram atau najis selain babi atau anjing gitu ya dan turunannya, jadi selain najis mukholadhoh, ini maka harus dipisahkan dari media pertumbuhannya. Kemudian dilakukan proses pencucian dan pensucian sesuai kaidah syar'i atau kita kenal dengan istilahnya tatshir syar'an gitu ya. Nah, kalau misalnya bahan mikroba ini diperoleh tanpa pemisahan boleh nggak Bu? Kalau seperti itu kita lihat dulu bahan media pertumbuhannya. Kalau memang bahannya itu suci dan halal bisa digunakan tanpa dilakukan proses pemisahan dan juga proses pencucian, gitu ya. Nah, kalau misalnya bahan mikroba ini kemudian digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, kita harus pastikan bahwa tidak disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia. Seperti itu. Nah, terkait bahan mikrobial, ini kan ada persyaratannya, persyaratan dari media. Kalau tadi ya, saya sebutkan kalau misalnya memang tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, kita harus pastikan bahwa media pertumbuhannya itu halal, gitu ya. Contoh produknya bisa kecap, yogurt, tempe, tape, oncom, gitu, atau tauco. Ini kan media pertumbuhannya halal. Nah, kalau misalnya ada najis di dalamnya, itu harus dipisahkan dari media pertumbuhannya, gitu ya. Tapi harus dipastikan bukan najis berat, gitu ya. Dan kemudian harus dilakukan tahapan pensucian secara syar'i, gitu. Kemudian kalau memang apa namanya sudah dilakukan seperti ini ya, ada pensucian, maka kita harus tahu bagaimana proses pensuciannya. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian ada produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini bolehkah digunakan? Boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya menggunakan alkohol atau etanol, itu yang tidak boleh adalah yang berasal dari industri Hammer. Kalau berasal dari industri non-Hammer, itu boleh. Misalnya berasal dari fermentasi singkong, jagung, atau molas.
Atau kemudian ada hasil samping industri hammer atau yang berbentuk padat ya. Contoh brewer yeast. Ini boleh digunakan, tapi ada syaratnya, yaitu setelah dilakukan proses pensucian sesuai kaidah syar'i, totshir syar'an. Jadi unsur-unsur hammernya sudah hilang, ya, sudah hilang. Kemudian eh, dipastikan bahwa bahan atau produk itu telah direaksikan lebih lanjut dengan menggunakan enzim atau mikroba bisa sampai menghasilkan senyawa baru. Jadi sifat senyawa atau karakter dari homernya itu sudah pasti hilang, gitu ya. Nah, kalau ini alkoholnya dari pada minuman fermentasi, seperti tadi ya, fermentasi susu, fermentasi rempah, teh kombucha, ini batasnya adalah pada produk akhir di bawah 0,5% dan syarat berikutnya secara medis tidak membahayakan. Gitu. Nah, untuk penggunaan alkohol ini, Bapak Ibu, ketika apa namanya digunakan untuk kosmetik, apakah diperbolehkan? Ini boleh ya, tapi syaratnya harus dari industri non-hammer alkoholnya. Kemudian memang tidak dibatasi kadarnya, tapi syarat berikutnya adalah selama secara medis tidak membahayakan. Gitu ya. Kalau untuk obat-obatan bagaimana? Penggunaan alkohol untuk obat-obatan harus dari alkohol industri non-hammer, non-minuman keras. Dan kemudian harus dipastikan ini tidak membahayakan kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dikonsumsi ya, sesuai dosisnya ya penggunaan alkohol ini. Dan yang paling penting penambahan ini, alkohol ini tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Kalau memang secara sengaja untuk membuat mabuk, ini pasti akan tergolong jadi hammer, gitu ya. Nah, terkait pensucian, berarti ya pencucian sesuai syar'i, tadhir syar'an. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode pengucuran, mengucurkan atau mengalirkan air ke produknya, kemudian bisa dengan menggunakan perendaman. Kalau menggunakan perendaman, pastikan airnya adalah sebanyak 2 kulah atau setara 270 liter. Syaratnya adalah hingga warna, bau, rasa dari bahan najisnya itu hilang gitu ya. Kemudian untuk barang gunaan sekarang. Barang gunaan tadi apa? Barang yang kita pakai, kita gunakan dan kita manfaatkan, gitu ya. Contoh misalnya untuk perlengkapan, untuk perhiasan gitu ya. Nah, kriteria barang gunaan ini, bahan yang digunakan untuk barang gunaan ini, misalnya untuk etanol, pasti tetap ya, kalau etanol tidak berasal dari industri hammer. Maka dari itu, setiap pelaku usaha itu harus teliti ya, untuk memilih alkohol atau etanol. Jangan kemudian mereka menggunakan alkohol atau etanol yang produsennya itu juga ternyata juga memproduksi miras. Nah, itu dikhawatirkan akan ada cross kontaminasi. Tuh. Nah, kemudian kalau barang gunaan ini terbuat dari kulit hewan, gitu ya. Kalau dari kulit hewan, dari bangkai hewan itu masih diperbolehkan. Baik itu misalnya hewan yang boleh dimakan atau kategori hewan yang tidak boleh dimakan. Misalnya harimau, kulit buaya, kulit ular. Kecuali hewannya itu anjing atau babi. Itu najis mugolado, jadi gak boleh. Kecuali hewan anjing atau babi, kulitnya masih boleh meskipun mereka tidak disembelih sesuai syariat Islam. Misalnya kulit buaya. Berarti kan kulit bangkai ini tidak disembelih sesuai syariat Islam. Syaratnya adalah setelah ada proses penyamakan. Ya, proses penyamakannya seperti apa? Proses penyamakan ini adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan menggunakan sarana penghilang lendir atau penghilang bau anyir yang menempel di kulitnya. Misalnya ada bahan kimia atau menggunakan enzim. Kemudian dihilangkan kotorannya yang menempel di permukaan kulit, kemudian dibilas dengan bersih gitu ya, agar suci dari najis. Kalau untuk bulu, rambut, tanduk gitu ya, untuk barang gunaan itu juga boleh eh, dari bangkai hewan, tapi hewan yang halal gitu ya, bukan anjing atau babi.
itu boleh meskipun hewannya itu tidak disembelih sesuai syariat Islam. Nah, untuk syarat bahan berikutnya yang nomor 9 ya. Jadi pelaku usaha harus punya dokumen pendukung berupa sertifikat halal dari bahan. Atau kalau misalnya pelaku usahanya ini menggunakan bahan itu sedikit, kemudian tidak bisa mengakses sertifikat halal dari produsennya, mereka bisa nanti lihat di websitenya BPJPH. Kemudian di screenshot itu bukti bahwa sertifikat halalnya sudah valid. Nah, kemudian syarat berikutnya, pelaku usaha harus bisa menjamin keabsahan dokumen pendukung berupa masa berlaku sertifikat halal, lembaga penerbit, dan nomor sertifikat serta kesesuaian dokumen. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa sertifikat halal itu sudah berlaku selamanya. Kok ini harus dilihat masa berlakunya? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, jika memang sertifikat halal itu sudah dikeluarkan oleh BPJPH, memang sudah berlaku selamanya. Kalau misalnya ada di dokumen sertifikat halalnya itu ada masa berlaku, itu bisa diabaikan. Kayak kita punya KTP, ya, KTP itu kan sudah berlaku selamanya ya. Tapi kalau cetakan lama itu kan masih ada masa berlakunya. Ini kalau ingin kita hilangkan, kita tinggal cetak ulang aja. Sama dengan sertifikat halal. Selama diterbitkan oleh BPJPH, itu bisa dicetak ulang untuk menghilangkan masa berlaku. Atau kalau masih ada, berarti itu bisa diabaikan. Gitu. Nah, yang harus dilihat masa berlaku ini adalah sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Ya, kalau dari lembaga halal luar negeri itu masih ada masa berlakunya. Itu. Nah, kalau misalnya menggunakan sertifikat produk impor gitu ya untuk bahan, kemudian ada sertifikat halalnya yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri, kita harus pastikan lembaga halal luar negerinya itu sudah MRA dengan BPJPH, sudah diakui oleh BPJPH, gitu ya. Sudah ada perjanjian pengakuan bersama, mutual recognition agreement. Jadi sertifikat halal dari negara mereka sudah kita akui, sertifikat halal dari kita sudah mereka akui, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah MRA dengan BPJPH sudah aman. Tuh. Nah, kalau misalnya sertifikat halalnya ini habis masa berlakunya, harus dipastikan kembali bahwa eh, produk ini itu diproduksi pada masa berlaku sertifikat halalnya. Kan bisa jadi ya, misalnya produk minuman itu diterima mau digunakan oleh perusahaan. Ternyata 1 bulan itu sudah habis masa berlakunya. Nah, harus dipastikan dulu. Kalau misalnya diproduksinya 2-3 bulan sebelumnya, berarti masih ada masa berlaku sertifikat halalnya, sehingga dokumen sertifikat halal ini masih valid, bisa digunakan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang terkait yang nomor 12 ya. Tadi sudah kita bahas ya di depan bahwa kategori bahan itu ada 2, yaitu bahan yang wajib bersertifikat halal, ada di KMA 748 dan KMA 944, dan ada bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal atau kita kenal dengan positive list, yaitu KMA 1360 ya. Nah, jika misalnya kita menemui bahan yang ini abu-abu, di positive list tidak ada, di bahan yang kategori wajib bersertifikat halal juga tidak ada. Jadi tidak diatur di KMA ini, KMA 748, 944, dan 1360. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian menggunakan dokumen pendukung apa bahan yang ini, seperti ini? Sesuai ketentuannya, Bapak Ibu, di Kepkaban 20 ini, jika ada produk yang demikian, itu boleh menggunakan dokumen pendukung bahan lain. Apa dokumen pendukungnya? Satu, ada namanya Certificate of Analysis atau kita kenal dengan COA. COA ini adalah dokumen tentang kandungan fisika, kandungan kimia, dan kandungan mikrobial. Dan ini harus dikeluarkan oleh pihak ketiga, apakah itu laboratorium atau lembaga yang sudah
terakreditasi dalam melakukan analisa produk. ISO 17025 gitu ya. Itu berarti SEOA-nya sudah valid. Nah, kemudian ada lagi namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet. Apa ini MSDS? Ini merupakan dokumen berupa lembar petunjuk yang isinya adalah informasi tentang komposisi atau raw material dari bahan kimia. Dan MSDS ini harus dikeluarkan oleh produsennya, bukan oleh distributor atau suppliernya. Oke ya, maaf. Kemudian ada namanya dokumen spesifikasi. Spesifikasi ini merupakan informasi produk yang menyatakan bagaimana deskripsi produknya, bagaimana prosesnya, komposisi, kandungan dari bahan tersebut. Dan ini harus dikeluarkan oleh produsen langsung, bukan oleh distributor atau supplier. Setelah itu ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Nah, flowchart ini merupakan dokumen yang memuat tahapan proses produksi. Namun, tidak hanya memuat atau menyebutkan tahapan proses produksinya, tapi juga harus menyertakan bahan apa yang digunakan, termasuk bahan tambahan atau bahan penolongnya apa. Sehingga kita bisa menelusuri status kehalalannya. Dan ini harus dikeluarkan oleh produsen untuk diagram alir proses produksi. Kemudian ada dokumen berupa Surat Pernyataan Fasilitas Bebas Kandungan Babi atau POKV Facility Statement. Ini penting ya Bapak Ibu, terutama untuk produk-produk yang impor, karena kita ingin meyakini bahwa fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut itu sudah halal dedicated. Hanya digunakan untuk memproduksi produk yang halal dan tidak ada atau bebas kandungan babinya. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini juga diisi oleh produsen, isinya bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, untuk persyaratan dokumen bahan, Bapak Ibu, kalau ini berupa sertifikat halal, berarti harus valid ya. Harus valid, artinya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPJPH. Kemudian kalau berupa COA berarti harus dikeluarkan oleh lembaga yang sudah memiliki terakreditasi melakukan analisa produk, gitu ya. Kemudian kalau berupa surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari babi, ini harus dikeluarkan oleh produsennya, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian kalau ada flowchart berarti harus memuat informasi semua bahan kritis sehingga kita bisa menelusuri status kehalalannya. Nah, ini ada daftar bahan halal. Nah, ini ada di manual SJPH, Bapak Ibu. Ada di manual SJPH pelaku usaha. Yang ini yang nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu semuanya ketika akan melaksanakan audit bahan. Nah, di sini ada tabel di lampiran 6. Ada daftar bahan halal. Ini disusun oleh perusahaan sendiri. Ada nama merek bahannya, kemudian jenis bahannya termasuk apa, produsen, negara, supplier dari bahan tersebut, kemudian isian tentang sertifikat halal, terdiri dari lembaga penerbit sertifikat halalnya siapa, nomornya, tanggal terbitnya, dan dokumen pendukung. Nah, ini contoh isiannya seperti ini. Ini contoh dari eh, pabrik roti ya, atau brownies ini, brownies. Ini ya, ditulis lengkap. Ini ada bahan-bahan lengkap semuanya, nomor sertifikat halalnya juga lengkap. Bagaimana jika positif list, Bu? Nah, kalau positif list berarti ditulis aja positif list gitu ya. Misalnya di nomor 11 ini telur. Telur disuplai oleh Prima Food dan Bakery Supplier dan ini positif list. Untuk data sertifikat halalnya di strip. Sampai dituliskan airnya dan juga sabun dan kemasan jika menggunakan kemasan. Biasanya suka lupa ini, cleaning agent ini nggak dilampirkan Bapak Ibu. Jadi minta nanti, kalau misalnya nggak dicantumkan ketika Bapak Ibu menerima dokumennya pada saat proses pre-audit diminta mana, apakah menggunakan cleaning agentnya mereknya apa, seperti itu.
Kalau di audit onset baru nanti diverifikasi. Ya, planning agent-nya pakai apa, kemasannya pakai apa, airnya pakai apa, kayak gitu. Nah, setelah nanti penyelia halal itu menyusun daftar bahan halal, mereka itu pelaku usaha harus membeli dan menggunakan bahan yang sudah tertulis di daftar bahan halal, ya, yang sudah mereka susun ini, yang sudah divalidasi oleh pimpinan dan oleh penyelia halal, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek apakah memang benar yang dibeli itu hanya bahan yang memang ada di daftar bahan halal, kita tinggal cek catatan pembelian bahan atau bukti pembelian bahannya. Bahwa nota atau kwitansi boleh. Contoh label kemasannya juga bisa. Jadi kita bisa memastikan bahwa yang mereka beli itu hanya yang ada di daftar bahan halal yang mereka susun. Ya, jika misalnya nanti ketika eh, mereka menggunakan bahan baru, ya tidak bisa di luar bahan halal tadi, di luar daftar bahan halal tadi. Jika mereka akan menggunakan daftar bahan baru, ya, jika mereka misalnya ada produksi yang kemudian harus menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, ini ketentuannya adalah pelaku usaha harus minta persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu, ya, ke BPJPH. Nah, kalau sudah di dan juga ke LPH-nya kalau mereka sudah mendapatkan sertifikat halal, ya. Nah, kalau misalnya sudah dapat persetujuan, maka boleh digunakan. Nah, oleh karena itu kan perlu proses, ya. Biasanya nanti auditor halal itu akan memberikan saran jika misalnya memang ada bahan alternatif yang bisa digunakan. Misalnya kita memberikan saran kepada pelaku usaha, jangan hanya memasukkan bahan yang sekarang dipakai, tapi juga memasukkan bahan alternatifnya. Contoh, minyak goreng. Minyak goreng kan banyak merek ya, Bapak Ibu. Bisa nanti dilampirkan di daftar bahan halal ketika proses sertifikasi halal yang pertama itu lebih dari satu merek. Kayak saya ini apa namanya, ibu rumah tangga biasanya kan kalau beli minyak goreng yang ada promonya, ada promo dibeli gitu ya. Ada yang sama dengan saya? Nah, itu kan nggak spesifik dengan satu merek produk ya. Nah, ini bisa nanti menolong ketika misalnya ada satu merek bahan yang kemudian langka di pasaran, kemudian bahannya misalnya harganya naik secara signifikan, tidak diproduksi lagi, sehingga tidak merepotkan ketika akan menggunakan bahan baru. Tidak usah melalui proses persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti audit kan nggak berbasis dokumen saja, tapi kan nanti audit onset. Jalan-jalan nih ke gudang gitu ya, ke gudang pelaku usaha. Nah, bisa jadi misalnya Bapak Ibu menemukan bahan lain di luar daftar bahan halal. Nah, yang prinsipnya adalah jika memang masuk kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, nanti tindakan perbaikannya adalah masukkan bahan tersebut yang ditemui di gudang di luar daftar bahan halal yang sudah disusun oleh pelaku usaha ini untuk dimasukkan, gitu ya. Jadi ada perbaikan manual SCPH-nya, gitu. Nah, ini implementasi berikutnya. Jadi pelaku usaha itu harus melakukan pemantauan ya, Bapak Ibu, untuk melakukan pemantauan terkait dokumen pendukung bahannya. Misalnya ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri ya, berarti harus dicek terus tuh apakah masih valid ataukah sudah berubah seperti itu. Nah, ini contoh POKFI Facility Statement ya. Ini surat pernyataan fasilitas bebas babi. Ini valid karena sudah dikeluarkan oleh produsennya. Kemudian ada label bahan. Nah, ini kita cek ya. Nanti label bahannya sudah sesuai ataukah belum dengan di daftar bahan halal. Nah, ini contoh dokumen pendukung bahan yang di sebelah kiri itu adalah dokumen sertifikat halal dari BPJPH, ada lambang Garuda di atasnya ya. Kemudian ada dokumen sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, ini dari Ivanka, dan kemudian di sebelah kanan ada namanya Certificate of Analysis ya dari lembaga atau laboratorium sudah terakreditasi.
analisa produk ISO 17025. Nah, ini sertifikat halal non BPJPH yang valid, ini dari Ivanka itu ya. Lembaga halal luar negeri dari Amerika Serikat. Cek informasi dan lokasi produsennya, ketentuan logonya, sudah ada ataukah belum, ketentuan logo halalnya, informasi produknya jelas ataukah tidak. Nah, ini sudah jelas ya, ada kode batch-nya juga, vegetable capsule. Kemudian yang penting adalah informasi nomor dan masa berlaku sertifikat halalnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, untuk produk dari luar negeri itu kan memang sebelum dipasarkan, diedarkan di Indonesia, itu memang harus diregistrasikan terlebih dahulu. Jika memang sudah dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah MRA dengan BPJPH, maka harus diregistrasikan dulu ke BPJPH sebelum itu diedarkan. Namun ini pentahapannya wajib registrasi itu kan masih Oktober ya. Jadi kemungkinan masih ada sertifikat halal yang belum diregistrasi. Gitu. Jadi kita ceknya di sertifikat halal yang dari lembaga halal luar negerinya. Ini sertifikat halal dari daging impor. Nah, kita cocokkan ya labelnya. Yang jelas harus memiliki lot number, plan numbernya apa, kemudian data penyembelihannya jelas, gitu ya. Dan dokumen-dokumen yang lain juga harus sesuai. Nah, ini contoh penerapan penggunaan bahan, pengadaan bahan. Ini contohnya purchase order ya, dicocokkan nih. Apakah memang benar ini yang dibeli dan ada di daftar bahan halal. Tuh. Kemudian kalau ini bukti penerapan pengadaan bahan baru, nah ini ada template sebenarnya. Mereka sudah diberikan template format surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Nanti disebutkan bahannya, mereknya, dan juga data sertifikat halalnya. Juga dilampiri dokumen sertifikat halal dari bahan baru tersebut. Ini kalau mereka sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian mau menggunakan bahan baru. Gitu ya. Kalau masih pengajuan pertama ya, itu tadi saran kita masukkan saja di saat pengajuan sertifikat halal yang pertama. Nah, ini dokumen spesifikasi bahan. Kalau ini ada garlic ya, garlic bawang putih kering. Nah, ini ternyata ingredientnya 100% memang garlic gitu. Nah, ini terkait penjaminan keberlakuan dokumen pendukung, perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung. Jadi, harus dilakukan pengecekan secara berkala, gitu ya. Apakah ada perubahan ataukah tidak. Nah, selain tadi ada daftar bahan halal, Bapak Ibu akan ngecek daftar matriks produk dan bahan. Jadi ini, tabel ini itu menginformasikan kepada kita produknya itu apa saja dan kemudian produk tersebut tersusun dari bahan apa. Bukan resepnya ya, bukan resep secara gramasi tapi komposisinya. Contoh, kalau di sini ada bubur halus biasa. Bubur halus biasa ini nomor satu. Ini disusun atas bahan apa saja? Tepung beras, susu, garam cap daun, daun pandan. Kayak gitu ya. Jadi kita tahu nih, ini bahan repack atau enggak. Kalau hanya dicentang satu nih, kemungkinan ini bahan repack gitu ya. Karena hanya satu. Nah, ini adalah cara kita untuk memvalidasi dokumen pendukung bahan halal dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi kita bisa eh, cek di websitenya BPJPH dengan ngetik bpjph.halal.go.id. Coba kita lihat ya. Ini saya kelihatan sini. Sebentar, mana? Oke. Ini kok WhatsApp-nya? Sebentar. Nah, kita cari aja di Google nih. Belum terlihat ya. Oke. Nanti diketik aja bpjph.halal.go.id ini ya. Kita ketik enter, nanti yang keluar ini. Nah, di sini itu banyak fiturnya, Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan ini.
Satu, misalnya terkait regulasi ya. Nanti kan Bapak Ibu setelah pelatihan itu saran saya jangan berhenti, tapi update selalu regulasi. Jadi kita bekerja itu ada payung hukumnya ketentuan yang terkini. Nah ini bisa kita akses nih, mengakses regulasi terkait jaminan produk halal di sini. Semuanya ya, mulai dari undang-undang sampai Kepkabang. Kemudian di sini ada data lembaga halal luar negeri. Kita klik di sini. Nah, ini ada data lembaga halal luar negeri yang sudah MRA dengan BPJPH. Contoh Al-Baqarah. Ini kita lihat dulu ruang lingkupnya. Oh, ruang lingkupnya food and beverage. Oke, berarti ya. Kemudian ada data LPH, data auditor halal. Nah, ini Bapak Ibu, jika memang sudah diregistrasikan oleh LPH-nya, nanti ada di sini data auditor halal. Nah, yang kita pakai untuk ngecek verifikasi validitas dari sertifikat halal, apakah ini benar atau tidak benar, tidak sesuai, kita ketik aja di sini. Kecap, misalnya kecap sedap gitu ya. Nah, ini kan muncul nama produknya, produsennya. Kita tinggal cek ini produsennya, misalnya apa, PT Multipangan. Oh, berarti kecap sedap nikmat. Nomor sertifikatnya berapa? Kapan tanggal terbitnya? Oh, enggak. Berarti ini valid. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita pastikan sertifikat halal itu sudah dikeluarkan oleh BPJPH, ada cirinya, yaitu ada huruf ID di depan nomor. Itu berarti sudah mencerminkan sertifikat halal ini sudah dikeluarkan oleh BPJPH dan sudah berlaku selamanya. Yang kita lihat adalah tanggal terbit. Jadi website ini itu bisa diakses oleh semua ya. Pelaku usaha juga bisa akses. Oke, Bapak Ibu, kita beralih ke kriteria ketiga proses produk halal. Apakah ada yang bertanya? Ini saya lihat di chat masih kosong. Silakan, Bu Ika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang masih jadi ganjelan di pikiran saya begini Bu, terutama yang apa berlaku selamanya. Ini kan untuk mendapatkan jaminan halal itu kan melalui proses ya. Berarti itu sesuatu yang berjalan selama produk itu dibuat gitu, diproduksi oleh pelaku usaha atau pemilik produk itu. Nah, ke produsen. Nah, bagaimana eh, kita bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa selamanya produk itu akan diproduksi sesuai dengan kriteria yang memenuhi kriteria halal gitu. Sementara kan ya itu aja deh pertanyaan. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Ya, Dewi. ya, sama-sama Bu Ika Satya. Baik, memang kita harus mengaplikasikan ya regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya, di undang-undang dan juga di peraturan pemerintah nomor 42 2024. Memang berlaku selamanya. Artinya yang me, syaratnya adalah tidak ada perubahan bahan maupun PPh. Jadi sudah tergantung dari pelaku usaha sendiri nih. Kalau memang ada perubahan ya segera dilaporkan. Terus bagaimana Bu? Siapa yang akan menjamin? Kan gitu. Kalau mereka konsisten gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada namanya surveillance atau pengawasan setiap 4 tahun sekali dari BPJPH. Nanti bisa melibatkan juga dari LPH. Jadi ini juknisnya belum dirilis ya. Informasinya sih sudah disusun gitu ya. Bisa jadi nanti melibatkan juga LPH-nya. Kita tunggu aja. Jadi yang mau di surveillance adalah penerapan 5 kriteria SJPH di perusahaan yang sudah tersertifikasi tadi. Gitu ya, termasuk keberadaan penyelia halal. Karena kalau misalnya sudah disertifikasi, ya berarti bola pengawasan ada di penyelia halal di perusahaan. Maka dari itu penyelia halal harus amanah, berintegritas, kan gitu. Itu Bu, jadi ada nanti surveillance. Penyelia halal juga paham ini. Kalau ada nanti pengawasan setiap 4 tahun sekali dari BPJPH atau dari lembaga terkait. Yang melaksanakan kalau dari BPJPH itu ada namanya pengawas JPH. Ya, jadi jabatan fungsional tertentu pengawas jaminan produk halal. Itu yang akan melakukan pengawasan.
Seperti itu ya Bu Ika. Baik, baik, terima kasih. Dan itu berlaku untuk semua, Bu, atau cuma sampling aja? Nah, ini yang belum tahu teknisnya ini. Kita tunggu saja. Oh Gitu. ya, baik. Apakah Terima kasih, Bu metodenya pakai Dewi. sampling atau seluruhnya? Iya, sama-sama Bu Baik. Ika. Bu Mei Liza, silakan. Ibu, izin bertanya terkait pelatihan yang harus dilaksanakan itu kan ada internal dan eksternal. Yang saya tahu ketika dulu peraturan yang berlaku itu internal itu minimal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan untuk eksternal itu 1 kali dalam 2 tahun. Tapi yang saya dengar lagi informasinya bahwa untuk pelatihan eksternal itu sudah tidak ada kewajiban lagi yang 1 kali dalam 2 tahun. Nah, sekiranya untuk yang pelatihan eksternal itu apakah tetap harus diikuti, misalnya yang kayak webinar-webinar atau seperti apa gitu, Bu? Iya, Mohon ketentuannya informasinya. untuk pelatihan eksternal memang tidak ada, Bu. Yang ada itu pelatihan internal 1 tahun dari 1 tahun sekali. Jadi kalau pelatihan eksternal itu hanya ketika pelatihan penyelia halal yang akan ditunjuk atau ditugaskan sebagai penyelia di perusahaan. Untuk memenuhi syarat tadi, mereka harus mempunyai kemampuan memahami terkait kehalalan produk gitu. Kalau yang eksternal berapa kali belum ada ketentuannya. Namun ya sebaiknya ya kalau namanya memori manusia itu kan ada batasnya ya. Lebih bagus memang ya memang harus refreshment lagi gitu ya. Upgrading lagi seperti itu. Gitu Bu Melisa. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya satu lagi boleh, Bu? Ya silahkan. Terkait kemasan primer, itu kan yang saya tahu itu untuk primer harus didukung dengan dokumentasi ya Bu ya. Itu biasanya ada COA dan pernyataan surat bebas babi. Nah, itu apakah untuk saat ini dan nantinya ketika Oktober itu sudah diberlakukan wajib sertifikat halal, itu semua kemasan wajib bersertifikat halal. Jika tidak, eh, maksudnya ada yang tidak diperbolehkan untuk, ada yang boleh untuk tidak bersertifikat halal. Sekiranya dokumen pendukung apa saja yang diperlukan untuk kemasan primer tersebut. Terima kasih. Iya sama-sama Mbak. Jadi kemasan itu kan termasuk barang gunaan ya. Betul ya. Barang yang kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan itu termasuk di dalamnya ada kemasan. Nah tadi kita merujuk ke aturan bahwa barang gunaan yang terkena kewajiban sertifikat halal adalah yang mengandung unsur hewan. Jadi kita identifikasi dulu apakah ada unsur hewan dalam pembuatan produk kemasan tadi gitu harus diidentifikasi. Makanya auditor halal harus juga mempunyai wawasan dan pengetahuan terkait kemasan ya. Nah, ini harus ada pengetahuan tambahan nih terkait kemasan. Seperti itu ya, Bu Melisa ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bu Sagita, silahkan. Ya, Ibu izin, saya mau bertanya masalah positively sih, Bu. Mm-mm. Ya, kan kalau sekarang kan industri kosmetik tuh lagi banyak ya, Bu, untuk mendaftarkan kehalalannya. Nah, ini kalau ada case, kalau misalnya kosmetik itu pakai suatu fragrance. Nah, itu dia pakai fragrance-nya import dari luar negeri. Terus dia berasal dari satu ekstrak tumbuh-tumbuhan kayak misalnya jeruk ya, satu tumbuhan aja tuh Ibu. Tapi dia belum ada sertifikat halalnya juga dari produsennya gitu. Terus kemudian kalau misalnya dokumen-dokumen yang bisa membantu itu apa aja Bu? Pakai COE, MSDS, Pork Free Statement atau emang harus ada statement halal dulu dari produsennya baru bisa kita daftarkan halalnya di Indonesia? Gitu Ibu. Terima kasih. Iya, ini berarti titik kritis kehalalan bahan ya, titik kritis bahan pada produk kosmetik ya. Nah, ini nanti ada sendiri sebenarnya materi terkait bahan titik kritis bahan di kosmetik nih, Bu Sagita. Jadi sebenarnya kan untuk mengetahui apakah bahan ini halal atau tidak, yang dokumen pendukung lain itu biasanya yang akan ditugaskan sebagai auditor kan yang memiliki bidang keilmuan yang relevan gitu ya. Kalau kosmetik berarti ya dari farmasi gitu ya, nggak mungkin yang dari pangan kemudian mengaudit kosmetik sehingga mereka bisa paham
seberapa kekritisan dari bahan yang digunakan. Itu ya Bu Sagita. Saya tidak bisa spesifik menjawab. Nanti ada sendiri apa narasumber yang memang membahas terkait kosmetik Bu Sagita. Hmm, Jadi bisa didetail baik, Bu. nanti Ya, gitu ya. Seperti itu. Silakan Bu terima Limbran. kasih, Bu. Ya sama-sama. Bu Limbrantina. Assalamualaikum Ibu, Bapak Oh Lina. Bapak. Ya, Masya punten. Allah, ya. Masya Allah ini saya keliru lagi. Maaf, Masih maaf. sama. Silakan. Baik, baik Ibu, izin bertanya Ibu, tadi mengenai pelaku usaha, terkait pelaku usaha kan mereka ini adalah seorang per orang atau kelompok, baik itu yang sifatnya kecil, usaha kecil, kemudian menengah dan besar. Bagaimana Ibu dengan misalnya perusahaan ini di bidang pertambangan, tetapi dia memiliki dapur umum yang memang khusus untuk memproduksi makanan yang dikhususkan hanya kepada karyawan yang jumlahnya ribuan misalnya Ibu. Nah, ini apakah masuk dalam pelaku usaha yang wajib untuk disertifikasi itu sendiri dan bagaimana seperti apa gambarannya Ibu? Mungkin saya masih sangat minim info tentang ini. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Sama-sama, Pak. Ini sama saya analogikan dengan rumah sakit ya. Nah, rumah sakit itu kan ada dapur umum, instalasi gizinya yang menyediakan makanan bagi tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya. Nah, yang wajib sertifikat halal itu adalah instalasi gizinya, gitu ya. Yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal adalah instalasi gizinya. Kalau memang ini pelaku usaha punya dapur yang kemudian menyediakan makanan dan minuman dengan pengolahan kepada ribuan karyawannya, bisa diajukan untuk sertifikasi halal untuk dapurnya, Pak. Gitu. Tapi karena ini bukan untuk umum ya, ya jadi kesadaran dari pelaku usahanya sendiri untuk mensertifikasi dapurnya. Gitu ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Eh, selanjutnya yang masih raise hand, oh ya, Bu. Pak Adam, Pak Adam Naufal, silakan Pak sebelum kita istirahat Iya, ya. baik. Izin bertanya, Bu. Ya, Suara saya kedengaran ya? terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan tadi mengenai kulit. Ini mungkin akan sangat jarang karena memang setahu saya LPH yang ruang lingkupnya barang gunaan itu di Indonesia nggak terlalu banyak. Dan memang wajib halalnya juga masih agak lama. Yang ingin saya tanyakan gini, Bu. Misalkan kasus kulitnya disamak ya. Nah, disamak itu kan salah satu zat yang bisa digunakan untuk menyamak itu adalah enzim, yang mana itu adalah produk mikrobial gitu, Bu. Nah, yang saya pikirkan tadi, saya kepikiran itu, kan bisa jadi enzim itu sendiri adalah enzim yang dikembangkan di media yang tidak halal gitu, Bu. Nah, itu gimana jadinya, Bu? Misalkan ternyata seperti itu dan kulitnya udah disamak gitu. Kita kan nggak tahu apakah itu tetap menjadi akan menjadi masalah di kemudian hari atau ya sudah yang penting sudah disamak seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, ya nanti itu harus ditelusuri oleh auditor halal kalau memang ada kemungkinan ada bersentuhan dengan enzim yang tidak halal gitu ya, Pak. Itu memang harus ditelusuri, Pak. Untuk kulit ini sebenarnya ada apa namanya ketentuan untuk diuji lab, Pak. Bentar saya ini kan ya share untuk aturan ya. Yang diuji lab itu ada kulit nih barang gunaan nih. Nah ini ada produk atau bahan yang harus dilakukan uji laboratorium. Ya kita acuannya di sini. Nomor 80 tahun 2022. Di sini ada kulit, Pak. Di bawahnya. Nah, ini ada daftarnya, teman-teman. Ini ada produk yang harus kita ambil untuk sampel untuk diuji labkan. Ya. Nah, yang di bawah ini ada kulit. Nah, ini kulit ya. Barang gunaan yang menggunakan bahan hewani. Tas kulit, kuas bulu, gelas dari tulang. Yang diambil sampelnya adalah bahan baku dan kemudian yang diuji adalah DNA babi dengan bisa menggunakan RT-PCR. Nanti hasilnya adalah tidak ada unsur babi.
Jika Bapak Ibu misalnya nanti menguji ada keraguan, ya nanti bisa diujikan dengan ini. Ada nggak nanti unsur babi terdeteksi nggak DNA babinya? Itu ya Pak. Baik, Halo? sama saya mau tanya satu lagi, Bu. Apakah Ya. industri kulit, ya penyamakan kulit gitu ya, ke depannya akan ada kewajiban sertifikasi halal juga ke depannya? Karena Eh, itu kan dibilang barang gunaan juga belum jadi barang gunaan juga, Bu. Itu masih apa ya produk hitungannya? antara ya. Pengolahan. Iya, Bu, betul. Gimana Ya, ya? saya kurang paham kalau yang penyamakan. Yang jelas kita harus telusuri ya, proses penyamakannya seperti apa. Kalau memang tidak disamak sendiri ya Pak, itu harus tahu proses penyamakannya seperti apa gitu. Dan nanti harus diambil ini apa, Mbak, sampelnya ini harus diuji supaya kita bisa meyakini bahwa memang tidak ada unsur babi, DNA babinya. Itu Pak harus ditelusuri memang. Baik, Ibu. Terima kasih Ya, untuk jawabannya. sama-sama. Seperti itu ya, Pak Ibu. Nanti ada itu titik kritis barang gunaan di materi besok ya, kalau nggak salah hari yang kedua atau yang ketiga. Nanti bisa detail didiskusikan. Baik, Bapak Ibu sudah pukul 4 di kolom chat ada nggak ya? Oke, ini kurang 4 menit lagi ya. Saya tadi mulai jam 12. Pertanyaannya mulai mana ya? Ini sebentar-sebentar. Mungkin di 14.50 ini ya. 14.36, 14.46, 1442 Ibu izin. 14.42 ya. Ya. Makasih Bu. Ini soalnya numpuk nih. 42 dari Bu Ilman. Bapak atau Ibu ini? Bu Ilman Mulidia. Ya, izin bertanya untuk kebijakan halal itu, apakah pertanyaannya boleh digabung dengan kebijakan mutu organisasi secara keseluruhan dan atau harus tertulis di dokumen? Harus tertulis di dokumen tersendiri, ya. Manual SJPH-nya pun, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, boleh nggak manual SJPH itu diintegrasikan dengan manual mutu yang lain? Tidak bisa, harus sendiri. Ya, kalau implementasinya itu bisa diintegrasikan. Misalnya, kan ada sistem mutu yang lain, gitu kan ada audit internal. Nah, itu kemudian pelaksanaannya diintegrasikan, tapi tetap yang apa bahan untuk audit internal halalnya tetap dilakukan gitu ya. Daftar periksa audit internalnya tetap harus dipakai, meskipun waktunya dilakukan bersamaan. SOP juga demikian. SOP-nya sudah ada ya, nanti tinggal menambahkan klausul halal. Tapi kalau untuk kebijakan halal itu harus sendiri. Izin bertanya, melihat Bu, apa pada restoran yang sudah bersertifikasi halal, bagaimana kebijakan halal terkait pelanggan yang membawa wadah pribadi, tumbler, botol minum? Ya, nanti kalau untuk di restoran itu harus ada SOP pengunjung. SOP-nya apa? Tidak boleh membawa makanan dan minuman dan juga peralatan dari luar, gitu ya. Kemudian dari Bu Nur Faiza. Atau kalau biasanya itu kalau perusahaan ya, itu harus punya ini. Kalau perusahaan yang memang ada karyawan banyak dan mereka membawa makanan dari rumah, itu disediakan sendiri itu tempatnya, kemudian peralatannya juga harus bawa sendiri, tidak boleh bercampur dengan ruang produksi. Sharing peralatan dengan punya perusahaan itu tidak boleh. Ya, jadi harus ada SOP-nya khusus jika memang ada karyawan yang kemudian membawa bekal dari rumah. Eh, Untuk pencuciannya juga harus disediakan sendiri. Ini kita akan bahas di kriteria yang ketiga. Baik, Bapak Ibu, ini berhenti di Bu Nur Faiza ya. Eh, kita break dulu selama 30 menit. Nanti kita bertemu kembali di pukul 15.30. Kita sholat dulu, istirahat, siapkan teh dan minuman panasnya hangatnya. Gitu ya, supaya lebih semangat. Baik, untuk sesi yang pertama kita sudahi dulu, sampai bertemu lagi nanti di pukul 15.30.
Saya sudahi, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.